Nah, jika ini sudah diisi, maka pada kwitansi belanja Bapak Ibu tinggal print kwitansinya, kemudian tinggal print juga faktur belanja, tinggal print juga surat pesanan tokohnya dan surat terima belanja tokohnya. Nah, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Bagaimana Cara Hadi Sky. Terima kasih kepada Anda yang sudah membuka link video YouTube channel ini. Dalam video kali ini saya akan berbagi review sebuah aplikasi Excel tentang kwitansi otomatis yang tentunya Bapak Ibu bendahara sangat membutuhkan untuk membantu kelancaran pekerjaan membuat kwitansi. File ini disusun menggunakan aplikasi Excel yang telah diformulasi dengan rumus-rumus sehingga memudahkan Bapak Ibu bendahara untuk membuat kwitansi, pelaporan dana pos, terutama di sekolah-sekolah yang besar yang diharuskan membuat kwitansi yang banyak. Dengan aplikasi kwitansi otomatis ini dapat dikerjakan dengan sangat mudah dan efisien. Penggunaan kwitansi otomatis ini, pertama-tama silahkan Bapak Ibu lihat pada tampilan sekarang adalah tampilan menu. Saya akan mereview, mendemonstrasikan penggunaan aplikasi kwitansi otomatis ini dengan catatan pada sheet profil sekolah, isian kwitansi dan isian SPPD ini sudah diisi. Ini kita lihat pada tampilan profil sekolah, kemudian kembali kepada isian kwitansi yang sudah diisi, kemudian kembali kepada isian SPPD yang sudah diisi. Maka dari isian 3 sheet ini Bapak Ibu sudah tinggal cetak atau print kwitansi-kwitansi yang diinginkan. Pada file ini saya bagi jenis kwitansi kode K1, K2, K3, K4, dan K5 dengan panduan maksud dan tujuannya. Untuk K1 adalah jenis kwitansi yang berkaitan dengan belanja pada sebuah toko. Untuk K2, untuk kwitansi belanja sewa atau konsumsi. Kode K3, kwitansi untuk membayar honor atau transport sebuah kegiatan. Kode K4, kwitansi untuk belanja atau membayar honor guru maupun tendik non-PNS. Terakhir, kode K5 untuk kwitansi perjalanan dinas atau transport yang dilengkapi dengan surat perintah tugas serta SPPD dan laporan perjalanan dinas. Baik, kembali ke review dengan catatan tadi 3 sheet, yaitu profil sekolah sudah diisi, kemudian isian kwitansi sudah diisi, dan isian SPPD juga sudah diisi. Maka misal kita mau mencetak kwitansi K1 belanja toko, akan ada klik di sini sudah jadi. Kita tekan Ctrl V, maka tampilannya akan seperti ini, sudah jadi otomatis. Tinggal di print. Kita lihat di sini ada kode K1, ini yang membedakannya. Kalau di sini kita naikkan angka jadi K2, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Artinya pada kwitansi sheet ini tidak di print karena sheet ini hanya untuk kode K1. Kembali ke halaman menu. Di kode K1 ada faktur juga sudah otomatis berisi. Ini kode K1 sudah ada isiannya. Kalau kita lihat di Ctrl V, hasil tampilannya seperti ini. Kemudian
bagian dokumen pendukungnya lagi adalah surat pesanan belanja, juga sudah otomatis. Kita lihat Ctrl P-nya. Ini tampilannya sudah terjadi dengan secara otomatis hasil dari isian kwitansi. Nah, ini sama jika dinaikkan, kalau K2 maka akan menjadi merah, berarti tidak di print karena kode K1 hanya untuk belanja di toko. Kemudian dari hasil isian kwitansi, misal tadi ini untuk K1, saya contohkan isian yang kedua, kwitansi nomor 2 adalah K2 kodenya, maka kita lihat hasil kwitansinya seperti apa. Kita klik saja di menu, klik kwitansi, maka akan muncul K2. Kalau kita tekan ini ke bawah, K1 akan menjadi merah. K2 dia akan putih, artinya bisa di print. Kita lihat tampilannya di sini. Dan pembedanya di sini nampak pada PPh pasal 23 ada tercantum di dalam kwitansinya. Kemudian kita lihat di kwitansi K3 untuk pembayaran honor transport. Di sini juga sudah otomatis. Di sini ada catatan data terima terlampir. Nah, untuk catatan yang data terima itu tidak otomatis karena di sini asumsinya berbeda-beda. Cuman saya sudah menyiapkan format, silahkan Bapak Ibu boleh diedit sesuai keperluan dan keadaan sekolah masing-masing. Ini untuk K3, K4 juga sudah otomatis. Kemudian kwitansi SPPD juga sudah otomatis. Perbedaannya di sini di bawahnya untuk SPPD dilengkapi dengan rincian transport, konsumsi, kemudian uang harian dan penginapan. Nah, untuk pengisian ini tadi adalah pertama profil, silahkan dilengkapi. Pada profil lengkapi yang sel atau kotak berwarna putih. Untuk yang berwarna ini adalah hanya untuk membedakan kode. Nanti kita lihat penggunaannya di isian kwitansinya. Kita lihat di isian kwitansi. Untuk misalkan kwitansi nomor 1, yang ini nomor urut, yang ini tahap. Bos ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan bos afirmasi atau bos kinerja silahkan Bapak Ibu pilih, nanti akan mempengaruhi pada penomoran. Seperti ini contohnya, dia akan mempengaruhi pada bagian ini. Ini tahap 1, kalau di sininya tahap 1. Kalau kita isi tahap 2 di isian kwitansi, misalnya tahap 3 kita ambil, maka kita lihat kwitansinya di sini akan berubah menjadi 3 Romawi. Atau kalau kita isi dengan jenis bos afirmasi A, maka di kwitansi akan berubah penomoran menjadi bos afirmasi. Baik, itu untuk kode tahap. Ini kita kembalikan ke tahap 1. Kemudian di sini adalah nomor kwitansi. Ini nomor urut kwitansi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor kwitansi seperti biasa. Kemudian di sini ada kode belanja. Di sini yang akan membedakan jenis kwitansi yang akan di-print. Di sini ada kita siapkan K1 sampai K5. Nah, nomor kwitansi yang pertama kita anggap contohkan untuk model belanja, maka dia kodenya K1. Jika di sini kita misalkan di sini bukan belanja K2, maka di kwitansinya akan merah. Nah, di sini menjadi merah. Kode belanja silahkan diisi sesuai jenis kwitansinya. Kalau kwitansi belanja maka K1. Nah, untuk K1 nomor SPPD tidak usah ditulis. Untuk SNP boleh dikosongkan, boleh ditulis. Ini tidak akan mempengaruhi kwitansi. Dan di uraian silahkan diisi uraiannya secara lengkap, secara rinci. Di sini pembelian alat bahan pendukung pembelajaran atas nama tokoh mitra tani, misalkan seperti itu. Kemudian untuk belanja, maka di bawahnya ini ditulis jenis-jenis barang atau bahan yang dibeli. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian volume jumlah barangnya, kemudian satuan barangnya, dan
harga satuan barang, di sini harga total barang. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk kwitansi belanja, di format ini saya siapkan 1 sampai 20 jenis item belanja yang bisa ditambahkan. Ini kalau kurang, jadi tidak boleh melebihi 20. Silakan Bapak Ibu nanti disiapkan 20 item belanja paling banyak. Setelah itu nilai kwitansi diisikan satu baris dengan bagian nomor ini, tanggal belanjanya, kemudian tanggal lunas, nama tokoh, nama penerima, alamat tokoh, dan NPWP. Nah, jika ini sudah diisi, maka pada kwitansi belanja Bapak Ibu tinggal print kwitansinya, kemudian tinggal print juga faktur belanja, tinggal print juga surat pesanan tokohnya dan surat terima belanja tokohnya. Nah, kita lihat kalau contohnya misalkan ini kita hapus, isiannya kita hapus, ini saya hapus, delete, maka kwitansinya akan rusak. Seperti ini hasilnya kwitansinya. Kita kembalikan lagi di isian kwitansinya, kembalikan isiannya, maka kwitansinya akan kembali seperti semula. Ini kwitansi yang K1. Bagaimana untuk yang K2? Untuk pengisian K2, yang ini kwitansinya juga sama, kita kembali ke isian kwitansi. Nomor urut 2, karena tadi ini belanja, maka disiapkan sampai 20. Nanti Bapak Ibu, jika nomor 2 juga misalkan belanja juga, maka Bapak Ibu silakan nanti disorot sebanyak 20, kemudian di insert seperti biasa. Maka di sini ditulis pakai tanda petik atasnya 2.1 enter, kemudian tanda petik 2.2 sampai 2.20. Jika nantinya juga nomor 2-nya adalah belanja. Tapi kalau bukan belanja berarti ini tidak dipakai, boleh dihapus. Di sini saya misalkan untuk 2, contohnya untuk belanja sewa, yang perlu diisi nomor urut, kemudian di sini jenis tahap 1, terus di sini adalah nomor kwitansi, di sini jenis kwitansinya sewa K2, uraiannya, kemudian jumlahnya, terus di sini tanggal belanja, tanggal lunas, nama penerima, dan seterusnya. Maka setelah diisi pada ini isian kwitansinya, tinggal klik pada kwitansi, tinggal di print. Ini K2. Kita buktikan untuk isian kwitansinya, kita hapus. Kita hapus seperti ini misalkan, maka pada kwitansinya juga akan hilang 0. Kita kembalikan lagi, maka pada kwitansinya kembali lagi seperti biasa. Baik, ini yang kedua. Untuk yang ketiga, kwitansi untuk honor transport juga sama. Ini hasil kwitansinya. Untuk isiannya, kita lihat di isian kwitansi. Pada sel ini silakan Bapak Ibu tulis nomor urut, kemudian tahap, nomor kwitansinya, jenis belanja kwitansinya. K3. K3 berarti honor kegiatan. K4 juga demikian. Ini saya ambil contoh untuk jenis yang K4, artinya tadi penggunaannya untuk honor guru dan tendik. Dan K5 juga silakan diisi. Hanya tambahannya untuk K5, karena ini adalah SPPD, maka di kolom SPPD silakan diisi nomor kolomnya ini. Yang ini ada angka 5. Ini saya contohkan hasil dari isian SPPD yang ini, kita lihat. Nah, ini SPPD silahkan diisi juga, dilengkapi mulai dari nomor undangan, nama kegiatan, sampai dengan jumlah rincian uang untuk uang transport, uang harian, uang konsumsi. Di sini uang transport misalkan PP 2 kali 100.000, uang hariannya 1 hari kali 100.000, uang konsumsi misalnya yang ini tidak ada. Ini bagian nomor 5 kita contohkan tadi adalah untuk atas nama. Ini kita lihat namanya
Rianto Pankasius. Kita lihat kwitansinya di halaman menu, kemudian isian kwitansi pada K5. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini nama Rianto Pankasius, ini rinciannya tadi 3 kali 200. Kalau kita ubah isiannya, misalnya tadi pada kwitansi nomor 5, SPPD-nya adalah dengan isian nomor 1, misalkan seperti ini. Kalau kita cek sebentar di isian SPPD nomor 1 adalah ini rinciannya atas nama ini, maka kita lihat pada kwitansinya K5, di sini akan berubah namanya dan rincian juga akan berubah seperti sesuai SPPD-nya. Untuk di kwitansinya bisa dilihat dari ini, kode SPPD-nya merujuk kepada isian kwitansi yang di sini. Nah, kolom ini bisa Bapak Ibu silakan ditambahkan sesuai keperluan. Mau sampai 100 misalnya, silakan ditambah. Kemudian yang perlu lagi disampaikan bahwa untuk SPPD ada kelengkapan dokumen seperti surat tugas, ini juga sudah otomatis. Nah, berdasarkan isian SPPD tadi yang ini, maka pada kwitansinya akan sudah terlengkapi dengan surat tugas, tinggal cetak. Kemudian surat SPPD-nya juga tinggal cetak. Kemudian rincian SPPD-nya juga tinggal cetak. Dan dilengkapi dengan format laporan. Nah, format laporan ini saya hanya format, silakan diisi sesuai dengan keperluan masing-masing. Kemudian pada file ini dilengkapi dengan panduan aturan pajak. Ini tadi kembali kepada aturan K1, K2 sampai K5 untuk keperluan file ini. Kemudian sini ada sedikit tampilan untuk panduan pajak terbaru yang 2019, masih berlaku sampai sekarang, PMK nomor 231 PMK 03 tahun 2019. Ya, ini belanja di atas 2 juta baru dikenakan pajak untuk belanja barang. Kemudian di menu terakhir ada hitung jumlah perluan materai. Ini berkaitan dengan materai. Materai hanya ada materai 10.000 untuk aturan tahun 2020. Ini Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Tarif materai hanya 10.000. Nah, pada kwitansi ini akan menghitung jumlah lembar, berapa lembar keperluan yang diperlukan pada pelaporan atau kwitansi Bapak Ibu. Di sini hanya 1. Nah, kalau kita misalkan di sini angka dari isian kwitansinya, misalnya ini kita tambahkan menjadi 6.500.000, maka kita lihat keperluan materainya yang ini. Di sini akan otomatis menghitung sudah ada 2 kwitansi yang memerlukan materai 10.000. Baik, ini review singkat sekaligus sebagai panduan awal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu tugas Bapak Ibu sebagai bendahara. Bagi yang berminat silakan dilihat pada link atau dilihat pada catatan deskripsi di bawah video bagaimana cara untuk mendapatkan file ini. Atas perhatian Bapak Ibu dan kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih dan salam sukses bagi kita semua.